Halo Sobat Edolo, jadi pada hari ini kita akan ngebahas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita kenal sebagai KUHD atau dalam bahasa Belandanya itu adalah Wetboek van Koophandel voor Indonesia, yang dimana di dalamnya adalah peraturan yang mengatur mengenai berbagai aspek hukum di dalam dunia perdagangan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa KUHD ini mencakup ketentuan mengenai perikatan dagang, kemudian juga perjanjian jual beli, perjanjian akuntan, asuransi, dan berbagai transaksi komersial lainnya. Nah, sebagai bagian dari sistem hukum perdata di Indonesia, KUHD ini berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dan pihak terkait dalam menjalankan kegiatan bisnis secara sah dan teratur. Jadi, penting untuk kita catat bahwa meskipun KUHD ini telah menjadi landasan hukum dalam bidang perdagangan, beberapa ketentuannya itu telah ngalamin perubahan-perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian kita akan berlanjut ke dalam buku 1 KUHD itu sendiri, yaitu tentang dagang. Jadi umumnya buku 1 KUHD ini ngatur tentang pedagang dan perbuatan dagang secara umum. Nah, bab-bab yang terdapat dalam buku ini tuh pertama ada bab pedagang dan perbuatan dagang, yang dimana bab ini tuh menjelaskan definisi pedagang dan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan dagang. Kemudian di bab kedua itu perusahaan dagang, yang dimana mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan dagang kayak misalnya firma, kemudian persekutuan, komandir, dan perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga ada perikatan dagang, tentunya membahas seluruh perikatan-perikatan ya berkaitan dengan kegiatan dagang, jual beli dan meminjam dan juga perjanjian-perjanjian. Kemudian ada juga buku 4 tentang pembukuan yang mengatur kewajiban pedagang itu harus memiliki pembukuan yang baik sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Kemudian kita berlanjut ke dalam buku 2, yaitu tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Buku 2 ini ngatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan pelayaran. Jadi yang pertama ada perjanjian pengangkutan laut, kayak ngatur perjanjian antara pengangkut dan pengirim barang. Kemudian bab kedua itu mengenai perjanjian dan pengangkutan penumpang. Jadi ngebahas tentang perjanjian antara pengangkut dan penumpang, termasuk tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang. Kemudian yang ketiga ini ada perjanjian asuransi laut yang ngatur tentang perjanjian asuransi yang berkaitan dengan seluruh resiko dalam pelayaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ini bab perikatan lainnya yang berhubungan dengan pelayaran. Jadi ngebahas seluruh perikatan yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran, kayak misalnya perjanjian agen, kayak perjanjian bongkar muat dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan beberapa detail pasal di dalam KUHD sendiri. Di buku pertama itu kita menemukan pasal 1 tentang perdagangan umum ya, menjelaskan definisi perbuatan dagang, kayak misalnya individu itu secara teratur membeli dan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, dianggap sebagai pedagang. Kemudian juga di pasal 2 itu ngatur tentang kewajiban pedagang untuk melakukan pembukuan, kayak misalnya kalau misalnya ada pedagang gak nyimpen transaksi dengan baik, transaksi jual beli dengan baik, dia tuh bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam pasal 3 itu ngatur tentang perjanjian jual beli juga. Tapi ini misalnya ada pedagang yang ngejual barang dengan harga yang udah disepakatin tapi nolak untuk nyerahin barang tersebut tanpa alasan yang sah. Jadi hal-hal tersebut termasuk ke dalam melanggar perjanjian-perjanjian. Ini bisa masuk ke dalam awan prestasi ya. Kemudian di dalam buku kedua itu tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jadi ada pasal 1 di sini ngatur tentang perjanjian pengangkutan laut. Kayak misalnya kalau misalnya ada pengirim barang gak bayar biaya pengangkutan sesuai dengan perjanjian, pengangkutan itu berhak ditahan barang. Jadi barangnya berhak ditahan hingga pembayaran itu dilakukan. Kemudian juga ada pasal 2 itu tentang tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya ada barang yang diangkat rusak akibat kelalaian pengangkut, pengirim itu berhak untuk nuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga ada pasal 3. Nah, pasal 3 ini ngatur tentang perjanjian asuransi laut. Jadi misal ada barang yang diasuransiin terus ngalamin kerusakan akibat resikonya, itu resiko-resiko itu ditanggung oleh penerima gitu. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam sesi perbedaan utama antara buku 1 dan buku kedua. Sebenarnya perbedaan mendasarnya ini nggak jauh, cuman terletak pada objeknya aja. Ya kayak dimulai dari peraturannya gitu. Kalau buku 1 sendiri itu lebih fokus pada aspek-aspek umum dari kegiatan dagang, termasuk pengaturan tentang pedagang, kemudian pengaturan mengenai perusahaan dagang, kemudian juga perikatan dagang secara umumnya gitu. Kalau misalnya buku kedua itu secara khusus ngatur tentang hak dan kewajiban, jadi right and obligation yang timbul dari kegiatan pelayaran yang tentunya merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Kemudian secara keseluruhan KUHD ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, yang jelas gitu bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dagang di Indonesia dengan memahami
ketentuan-ketentuan tentunya. Intinya kedua buku tersebut seluruh pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan dagang mereka itu dilakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, sehingga tentunya dapat meminimalisir resiko hukum dan meningkatkan kapasitas bisnis mereka.